Baik, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita sekalian. Salam sehat dan sejahtera untuk ibu bapak, keluarga semuanya. Kiranya damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Kita bersyukur memulai lagi devosi kita walaupun masih memakai cara online, tetapi tetap hati kita di dalam kesatuan hati bersama-sama memuji Tuhan, berdoa syafaat untuk UPH, untuk negeri kita, untuk setiap orang yang bersama-sama memuliakan Tuhan. Kita bersyukur juga hari ini kita kembali belajar firman Tuhan agar kebenaran firman ini memberikan dasar kepada kita untuk berpijak dan arah untuk kita melangkah agar tahun 2021 ini segala hal yang akan terjadi dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu untuk kita sekalian, Ibu Bapak, untuk berdoa bersama. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan bijaksana agar kita mengerti kehendak Tuhan dan kita menjadi pelaku firman-Nya. Mari Ibu Bapak kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu atas segala anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu yang tidak terbatas, dan segala berkat rohani yang Kau sudah sediakan dan kami terima hari ini dan hari-hari yang akan datang. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau yang setia menopang memelihara iman kami, sehingga di tengah gelombang kehidupan kami, di tengah kesulitan dan kesusahan yang terjadi, Engkau tetap setia memberikan kepada kami solusi yang baik. Karena Engkaulah ya Tuhan yang memiliki hidup kami dan berdaulat atas kami. Kami bersyukur walaupun kondisi kami masih di dalam masa pandemi dan devosi kami masih di dalam suasana online, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan kami bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kebijakan kepada kami, agar apa yang kami dengar kami mengerti, apa yang kami mengerti dapat kami lakukan, dan jadikanlah kami saksi Kristus dimanapun berada, baik dalam rumah kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Tuhan berkatilah setiap kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas ini. Berilah kepadanya kuasa dan kekuatan pertolongan dari Roh Kudus. Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Pimpin dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapa yang kekasih di dalam Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kita akan terus belajar firman Tuhan. Seperti yang sudah diingatkan untuk kita kembali mereview dan sekaligus menarik penerapannya dari apa yang disampaikan pada Tuesday Chapel, dan kita membaca kembali ulang ayat-ayat yang diperdengarkan agar kita dapat bisa memahaminya, lalu nanti saya elaborasi dengan prinsip-prinsip yang lain supaya kita bisa mengalami dan merasakan sendiri firman Tuhan yang akan kita perdengarkan. Saya tetap mengambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga,
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa pokok pikiran yang perlu kita renungkan, kemudian kita refleksikan, lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentulah firman ini bukan firman yang mati, karena firman Tuhan selalu firman yang hidup dan yang menghidupkan, yang menggairahkan kehidupan rohani kita dan kehidupan kita di bumi ini. Surat ini diberikan kepada jemaat Efesus. Penafsir memberikan pengertian-pengertian yang mendasar bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang mewakili kita. Karena surat ini lebih fokus menjelaskan dan memperluas pengertian kita tentang siapa kita. Ini penting untuk kita memahaminya. Siapa kita? Kita adalah jemaat Tuhan, umat Tuhan. Itulah sebabnya surat Paulus ini menjadi surat yang berguna untuk pertumbuhan gereja, yang bermanfaat untuk kehidupan kita, mengerti tentang, saya katakan tadi, siapa kita sebagai manusia di tengah-tengah bumi ini. Kalau kita melihat semesta alam, maka pusat dari semesta alam ini adalah bumi. Dan pusat dari bumi ini adalah manusia. Dan di antara manusia pusatnya adalah gereja. Gereja ada di hati Tuhan. Dan dalam surat ini ditujukan untuk gereja. Siapakah gereja? Kita, umat Tuhan. Lalu mulai kapan kita disebut umat Tuhan? Nah, ini hal yang penting. Ada 3 fase pengertian, 3 fase yang perlu kita pahami. Yang pertama di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan. Yang kedua di dalam sejarah kita manusia. Dan yang ketiga nanti di langit dan bumi yang baru atau secara eskatologis. Jadi ada 3 fase, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah di dalam kekekalan. Yang kedua adalah di dalam sejarah kita manusia. Dan yang ketiga adalah nanti secara eskatologis di langit dan bumi yang baru. Nah, mari kita mulai dari kekekalan ini. Di dalam kekekalan jelas sekali dikatakan bahwa kita sudah dipilih, kita sudah ditentukan, kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Nah, ini adalah sebuah pernyataan iman. Karena kita tidak bisa mengetahui dan bukan menjadi saksi mata pernyataan iman ini. Karena itu kita dengan yakin dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam itu adalah di dalam kekekalan, di dalam ketetapan Allah. Dengan iman yang dianugerahkan oleh Bapa di dalam Kristus yang Roh Kudus terapkan di dalam hati kita, maka kita yakini seluruh firman pernyataan dalam surat Paulus pasal 1 ayat 3 sampai 6 adalah benar adanya. Dengan iman kita yakini bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Dengan iman kita mantapkan hati kita
bahwa kita adalah orang yang telah ditentukan. Dipilih berdasarkan apa? Ditentukan berdasarkan apa? Dan bagaimana kita menikmati itu? Yang pertama, dipilih tentu berdasarkan ketetapan Allah. Allah telah menetapkan, ini loh umatku, sebelum segala sesuatu ada. Yang kedua, Allah telah menentukan berdasarkan Kristus anaknya yang tunggal. Jadi sebelum dunia ada, Kristus telah dijadikan dasar kita umat Tuhan. Jadi mengenal Kristus, in Christ alone. Jadi kesatuan kita, saya, Bapak Ibu, saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Itu kesatuannya di dalam kekekalan, itu di dalam Kristus. Jadi kita terhisap di dalam Kristus. Kita in Christ, bukan lagi in Adam. Mengapa ini perlu, Ibu Bapak? Kita tahu bahwa setiap umat manusia itu in Adam, di dalam Adam. Apa artinya di dalam Adam? Ini konteks sejarah kita. Kalau di dalam Adam berarti ibu, bapak, dan saya sekalian semuanya umat manusia ada di dalam keberdosaan dan upah dosa adalah maut, berada dalam penghukuman. Jadi betapa mengerikannya situasi dan kondisi manusia yang ada di dalam Adam. Karena Adam yang mewakili kita. Adam itu mewakili umat manusia. Karena di dalam pinggangnya Adam itu ada seluruh umat manusia. Jadi ketika Adam berdosa kepada Allah dengan sengaja, maka sesungguhnya kita sudah di dalam keberdosaan. Walaupun dalam konteks Adam secara historis di Taman Eden, kita belum dilahirkan, tetapi karena kita ada di dalam pinggangnya Adam, maka kita sudah ada di sana, turut serta di dalam perbuatan dosanya Adam, sehingga kita bernatur dosa. Itulah sebabnya tanpa disuruh, tanpa diajarkan, tanpa diberikan semacam bimbingan, kita bisa berdosa. Kita bisa berbohong, berdusta, mencuri, melakukan hal-hal buruk di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita sudah di dalam Adam. Nah, Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus, kita bisa menyadari dalam konteks surat Paulus ini kepada Efesus, jemaat Efesus harus menyadari, harus memahami betul, kita bukan lagi di dalam Adam. Kita di dalam Kristus. Pengertian ini memberikan kepada setiap kita satu kesadaran bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita di dalam Adam, kita sesungguhnya sudah di dalam Kristus. Bukankah ini penghiburan? Mengapa? Karena kita tahu bahwa banyak orang Kristen pada mula-mula pertama kekristenan muncul, bahkan sampai hari ini, ada banyak penganiayaan, bukan? Aniaya yang luar biasa, secara fisik, secara mental. Lalu tentu ada kegalauan, kebingungan, kebimbangan. Bagaimana ini hidupku? Begitu banyak tekanan, begitu banyak tuntutan, begitu banyak persoalan. Jadi bagaimana, tanda kutip, nasibku di dalam kekekalan? Itulah sebabnya dalam surat ini Paulus memberikan sebuah keteguhan hati. Kita bukan di dalam Adam, kita di dalam Kristus. Wow, luar biasa. Ibu Bapak yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita di dalam Kristus, di dalam kekekalan, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada 3 fase, ada di dalam kekekalan, di dalam sejarah, dan eskatologis. Nah sekarang kita bagian pertama di dalam kekekalan. Dengan iman kita yakin bahwa kita ada di dalam Kristus sejak kekekalan. Nah ini menjadi terobosan, pengertian yang luar biasa.
Jadi kita tidak mengawang-awang punya iman. Nanti mudah-mudahan saya akan mendapatkan sorga. Mudah-mudahan saya akan menikmati sorga. Mudah-mudahan saya akan diterima oleh Allah. Tidak demikian lagi. Karena apa? Karena dengan iman ada yang sudah memberikan penetapan. Itulah sebabnya kita bersyukur, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena di dalam Kristus. Kalau kita baca di dalam Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ke-13 saya bacakan untuk ibu bapak sekalian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Artinya ibu bapak bahwa kita tidak lagi di dalam aktualnya, kita tidak lagi di dalam Adam, tetapi di dalam Kristus, di dalam kekekalan. Ini bagian pertama yang perlu kita renungkan. Apa implikasinya, penerapannya bagi kita apa? Yang pertama, kalau kita sadari bahwa kita di dalam Kristus sejak kekekalan, maka kita itu bernilai berharga. Ibu bapak itu adalah orang-orang yang bernilai dan berharga di mata Tuhan. Bukan orang sembarangan. Bukan orang biasa. Kita umat pilihan. Kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mengapa? Sudah ada garansi di dalam kekekalan. Yang kedua, kalau kita sudah sadar bahwa kita di dalam kekekalan, maka kita selalu memuji-muji Tuhan. Apapun persoalan, pergumulan, kesulitan dalam hidup ini, tidak ada bandingnya dengan betapa agungnya, betapa indahnya, betapa mulianya, betapa baiknya yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak bisa dibandingkan. Emas, perak, apapun yang kita punya, itu tidak pernah bisa sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kita di dalam kekekalan. Yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah siapkan untuk kita. Yang ketiga, kita harus memiliki pengertian yang menerobos sampai kepada kekekalan. Jadi konsep pemikiran kita tidak linier hanya ada di dalam dunia ini pikiran kita. Tapi kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Karena kita warga kerajaan surga, milik kepunyaan Bapa. Dan kita adalah umatnya. Maka pikiran kita, arah kita itu kepada kekekalan. Bukan kepada hal duniawi. Nah itu pemikiran penerapannya. Jadi bagian pertama kita sudah selesaikan. Sekarang bagian kedua, di dalam sejarah kita. Di ayat 6 saya bacakan lagi, ayat 6, ayat 7 ya. Ayat 7 saya bacakan lagi. Ayat 7 sampai dengan ayat 9. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian sebab ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya itu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi di sini jelas sekali berkaitan dengan sejarah kita. Sejarah itu ada berbagai bagian. Ada sejarah semesta alam, itu karya penciptaan. Ada sejarah bumi ini, ada sejarah umat manusia dan suku-suku bangsanya, dan ada sejarah umat Tuhan. Nah, mulai kapan kita menyelidiki sejarah hidup kita? Memahami siapa kita di antara seluruh umat manusia. Dan kita bersyukur di dalam Alkitab, sejarah penebusan, sekalipun sudah ada embrionya, mulai dari Adam, kemudian Set, Nuh, tetapi yang lebih kelihatan menonjol dan yang sangat prioritas di dalam seluruh Alkitab adalah sejak Abraham. Jadi mulainya sejarah umat Tuhan itu dimulai secara utuh di dalam Alkitab adalah sejak Abraham. Di dalam Kejadian pasal 12.
Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim menjadi bapak segala bangsa, dan dari dirinya dan bangsa yang dipimpinnya, dari keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, ini memulai sejarah penebusan. Penebusan dalam konteks kita itu adalah berbicara tentang keselamatan, pembebasan, kemerdekaan, kemenangan, kekuatan. Nah, penebusan, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kalau saya berdosa, saya melakukan pencurian, lalu kedapatan, dan kemudian harus disidang di hadapan para orang tua, tua-tua Israel, maka saya harus membawa korban persembahan, lalu disembelih di sana. Entah itu tekukur, entah itu domba, yang pasti sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan dosa yang saya perbuat. Lalu kemudian dipersembahkanlah korban itu dan dinyatakan bahwa semua dosa kita diampuni. Nah, itu namanya penebusan. Dalam bahasa Israel juga ada istilah penebusan yang disebut goel. Nah, misalnya seperti ini. Di dalam kitab Rut ya, di dalam kitab Rut itu kita bisa menemukan bahwa Rut itu bukan orang Israel, tetapi dia adalah anak mantu dari Naomi. Dan kemudian dia akhirnya bersama dengan Naomi kembali ke Israel. Dan di sana dia ditebus oleh siapa? Oleh Boas. Dari Boas dan Rut ini lahirnya nanti namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Dan Daud menjadi raja Israel dan seluruh keturunannya di dalam kerajaan Israel. Jadi kata goel, menebus, itu berarti ada satu kondisi di mana Rut ini yang merupakan mantu daripada Naomi, yang anaknya sudah mati semua di tempat lain, di negeri lain, bukan di tanah Palestina, tanah Kanaan, lalu kemudian mengikuti iman yang diberikan Tuhan kepada Naomi, lalu kemudian Rut menerima dan mengikutinya, dan tidak ada sandaran, tidak ada tempat untuk punya tiang penyandar, maka goelnya dari Naomi, yaitu Boas, menerima Rut, menebus Rut, menjadikan dia terhisap di dalam keluarga Boas. Apa maknanya bagi kita? Maknanya bagi kita simpel saja, yaitu kita itu dijadikan sesuatu yang bernilai. Dari yang tidak bernilai, tidak berharga, tidak memiliki sandaran, lalu dibawa. Itu kata penebusan, goel. Juga ada penebusan dalam pengertian pembebasan, seperti orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Juga ada kata penebusan berkaitan dengan satu masalah persoalan hukum di dalam Israel, kemudian dia membayar upah tebusannya, lalu dia akhirnya bisa menerima kembali posisinya, jati dirinya sebagai orang Israel. Menebus. Tetapi penebusan seperti itu, penebusan yang belum tuntas. Saya ulangi, belum tuntas Ibu Bapak. Kenapa? Karena itu pada kasus satu orang demi satu orang, dan terus-menerus akan mengalami sebuah ritual-ritual keagamaan. Nah, Paulus sedang memberikan penjelasan kepada kita bahwa penebusan yang dimaksud itu adalah penebusan totalitas hidup kita. Penebusan umat Tuhan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai anak-anaknya. Nah, memang ini menjadi sesuatu yang menarik bagi kita diskusikan. Mengapa? Sudah ditetapkan dan ketetapannya sudah jelas bahwa ada sebagian umat Tuhan dari yang diciptakannya berdasarkan ketetapan. Tapi dalam sejarah ternyata, sejarah manusia, kita tahu bahwa manusia itu di dalam Adam berdosa, memberontak kepada Tuhan. Saya, ibu bapak,
Semua manusia berdosa kepada Tuhan. Ternyata dari antara di banyak manusia dari sejak Adam sampai dengan akhir zaman dalam sejarah kita, itu begitu banyak manusia yang diciptakan Tuhan. Di antara begitu banyak manusia yang diciptakan Tuhan, kita adalah orang pilihannya yang ditebus oleh Kristus. Bagaimana kita mengetahuinya? Pertama, kita menyadari bahwa penebusan itu dalam Kristus. Pertama, kita tentunya diberikan firman Tuhan, lalu Roh Kudus memberikan kelahiran baru kepada kita dan mendorong kita, menuntun kita untuk bertobat. Dengan iman kita yakin bahwa Kristus sudah mati menebus kita di atas kayu salib. Dengan iman kita mantap bahwa Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Dengan iman kita betul-betul bersungguh-sungguh ya hati bahwa Kristus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita dan akan datang untuk membawa kita kembali. Itu penebusan. Jadi kalau kita bicara penebusan dalam konteks kemanusiaan yang sudah berdosa, berarti darah Yesus cukup, lebih dari cukup untuk menyelesaikan semua dosa. Kalau dalam bahasa Indonesia di sini hanya bicara tentang penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dalam bahasa yang lebih tepatnya adalah pengampunan segala dosa. Jadi kata segalanya dihilangkan dalam tafsiran bahasa Indonesianya. Sebaiknya kalau kita mau membacanya, ini pengampunan segala dosa. Karena kata dosa itu tentu akan memberikan implikasi kepada kita. Dosa yang mana? Dosa bagian yang mana? Dosa siapa? Kan seperti itu. Tapi kalau bicara segala dosanya umatnya. Karena kalau kita membaca di dalam Injil Matius, Ibu Bapak boleh lihat lagi Injil Matius, pasal yang pertama saja, pasal pertama ayat 21 saya bacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya. Jadi fokus jelas. Penebusan itu hanya bagi umatnya. Umatnya yang mana? Umatnya tadi yang di dalam kekekalan. Jadi kita sudah ditebus di dalam Kristus. Dosa-dosa kita begitu banyak, begitu limpah, dan akhirnya kita sadar bahwa kita total depravity, rusak total. Pikiran kita rusak, kehendak kita rusak, perasaan emosi kita rusak, bahkan seluruh keberadaan kita sudah rusak. Kita sadar betul bahwa upah dosa adalah maut dan akhirnya kita pada waktunya yang dilahirkan akan mengalami kematian. Dan itulah kenyataannya. Karena sudah dosa. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri nih. Ada agama, kepercayaan yang coba usaha cari keselamatan diri sendiri. Silakan itu diusahakan, tapi tetap gagal. Pasti tetap gagal. Kenapa? Karena kita sudah mati. Kita sudah rusak. Di tengah-tengah kerusakan sekalipun Tuhan memberikan anugerah umum, sehingga ada banyak profesor dari non-Kristen dan unbeliever, banyak orang-orang yang belum percaya tetap memiliki kualitas di dalam kehidupannya. Itu tetap diberikan oleh Tuhan berdasarkan anugerah umum. Tetapi untuk penebusan hidup selama-lamanya yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan itu hanya bagi umat pilihan Tuhan. Ini implikasinya apa? Implikasinya ada sukacita seharusnya bagi kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Jadi kita bersukacita. Satu orang bertobat, seluruh malaikat bersukacita. Mengapa? Kembali. Jadi kalau kita bertobat, percaya kepada Yesus, berarti kita sedang return. Kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang menjadikan kita bersukacita? Karena nama kita ada di surga. Berdasarkan apa? Penebusan Kristus. Dilakukan oleh siapa? Kristus yang inkarnasi, mati menjadi manusia, ya, menjadi manusia, mati di atas kayu salib, naik ke surga di sebelah kanan, sebelumnya dia bangkit mengalahkan maut. Sukacitaku penuh.
ku penuh sukacita. Darah Yesus sucikan hatiku, kasih-Mu penuhiku, Roh Tuhan memimpin langkahku. Jadi di situ ada sukacita. Jadi penebusan Kristus itu memberikan kepada kita pengampunan dosa, dan pengampunan dosa menolong kita bersukacita. Kalau kita tidak bersukacita karena pengampunan dosa, bayangkan ya, kalau kita bermusuhan nih sama orang sudah bertahun-tahun, tiba-tiba Tuhan mendorong kita, menggerakkan kita dengan hikmat-Nya dan kuasa-Nya. Lalu kita berdamai dengan dia, berdamai dengan orang yang bermusuhan. Dan kemudian ada saling mengampuni, saling memberkati. Bukankah ada sukacita? Tadinya selalu pikirannya tidak beres, selalu curiga, selalu tidak senang, selalu tidak suka. Tetapi setelah ada rekonsiliasi, ada pengampunan, ada saling memaafkan, ada sukacita. Rekomitmen kita di akhir tahun menjelang awal tahun, kita punya rekomitmen. Saya harus lebih baik, saya harus lebih. Sebenarnya yang lebih baik itu adalah, kalau saya, adalah rekonsiliasi diri dengan orang lain, diri dengan Tuhan, yaitu berdamai. Berdamai itu berarti saling mengampuni. Dan di dalam pengampunan itulah kita menikmati sukacita. Seorang penjahat yang luar biasa jahatnya, lalu kemudian dapat grasi dari presiden, bahwa dia bebas murni. Dinyatakan bebas murni dan namanya dipulihkan. Bukankah ada sukacita? Bukan hanya dia yang bersukacita, orang lain pun melihat bagaimana bisa orang yang jahat seperti itu bisa menikmati pengampunan. Itu namanya gerasi dari presiden kepada narapidana atau orang jahat yang luar biasa yang harusnya dihukum mati. Itu bukannya saja sukacita, tetapi meluap-luap penuh dengan kegembiraan. Nah, implikasinya bagi kita apa kalau kita sudah ditebus Kristus? Ya kita harus hidup bersukacita. Tadi saya katakan ada lagu pujian tadi, ku penuh sukacita, darah Yesus sucikan hatiku, kasih-Mu penuhiku, Roh Tuhan memimpin langkahku, masyurkan-Mu, pujilah-Mu, sebab anugerah-Mu besar ajaib, masyurkan ke ujung bumi, masyurkan sampai selamanya. Sukacita. Yang kedua, ada tanggung jawab. Karena ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah ditetapkan Tuhan, tapi belum memahami penebusan Kristus. Tanggung jawabnya apa? Beritakanlah kabar baik ini kepada orang lain. Beritakanlah Injil sukacita Kristus ini kepada orang lain. Ibu, bapak, saya, kita semua orang percaya yang sudah sadar akan sukacita penebusan Kristus ini, kita di dalam sejarah hidup kita di bumi ini, ada tanggung jawab kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Bagaimana kita menyadarinya mampu? Ya tentu kita perlu hikmat, perlu bijaksana dari Tuhan. Nah, rahasia sukacita, rahasia penebusan, rahasia yang dari Tuhan ini sudah dibeberkan, sudah disingkapkan di dalam diri kita. Tentu Roh Kudus yang menyingkapkan dalam hati kita, sehingga kita berani memberitakan Injil. Kasih tahu ke sama sopir kita, kasih tahu sama pembantu kita, pekerja rumah tangga kita, asisten rumah tangga kita. Kasih tahu sama tetangga-tetangga kita. Kasih tahu sama keluarga kita yang belum percaya. Ada Tuhan Yesus yang menebus dosa. Hanya Dia yang menebus yang layak. Usaha kita akan gagal untuk menyelesaikan dosa kita. Hanya Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Nah ini penting Ibu Bapak. Jadi ada tanggung jawab. Yang ketiga, ada pengharapan bahwa jaminannya bukan pada saya. Tadi saya katakan pengampunan dosa itu segala dosa kita. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Saya ulangi, di dalam Roma pasal yang kelima, untuk kita semua dikatakan di sana satu ayat yang berkesan bagi saya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada yang bertanya, Pak Rudi, saya ingin bertanya, kalau saya sudah percaya kepada Kristus, apakah mungkin saya tidak berdosa lagi?
kita tidak lagi berada di dalam kondisi sebagai budak dosa. Mungkin masih bisa berdosa, tapi kita bukan budak dosa, kita tidak bernatur dosa karena kita sudah diubah oleh Kristus. Darah Yesus lebih dari cukup menyelesaikan segala dosa kita. Nah, dengan pengharapan seperti ini, ketika kita berdosa kepada Tuhan, kita segera datang. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kalau kita diingatkan Tuhan oleh Roh Kudus di dalam hati kita untuk kita mengaku dosa, segera mengaku dosa. Tak usah pergi ke rumah teman, tanya, ya aku sudah berdosa ini. Tolong dong doakan. Tidak perlu doa itu pengakuan dosa minta tolong orang lain. Karena kita bisa langsung direct kepada Tuhan kita. Dia imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang siap sedia mendengarkan doa-doa kita. Nah, ini konteks penebusan. Jadi penebusan bukan hanya bicara saya beroleh keselamatan, saya penuh sukacita, saya punya tanggung jawab, saya harus memiliki pengharapan, saya juga mendeklarasikan bahwa saya milik Tuhan. Ini penebusan. Ini dalam sejarah hidup kita. Dan yang terakhir adalah eskatologi di ayat yang 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik di surga dan maupun di bumi. Ini eskatologis. Artinya nanti. Kalau sekarang kan belum disatukan semua kan. Ibu Bapak bisa melihat bagaimana kita bisa tahu dengan sadar sendiri secara kemanusiaan. Begitu banyak gereja, begitu banyak denominasi. Seolah-olah tidak bersatu, padahal itu semuanya tubuh Kristus. Ibu bapak yang berbeda gereja dengan saya, atau saya berbeda gereja dengan ibu bapak, atau kita teman-teman saudara semua, kita harus menyadari kita itu satu. Tubuh Kristus. Kita disatukan. Ingat doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 bahwa Tuhan menghendaki kita satu. Kesatuan di dalam Kristus. Ini belum kita lihat, tapi sudah ada konsep pengertian ini already and not yet. Kapan itu disatukan sempurna, mutlak, penebusan kita disatukan. Kapan itu disatukan kesatuannya? Yaitu nanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Eskatologi. Tidak ada pelang gereja apapun di dalam langit dan bumi yang baru. Semua sama, yaitu umat milik kepunyaan Tuhan yang ditebus oleh darahnya. Satu tubuh, satu jemaat. Itu sebabnya, implikasinya, ibu bapak sekalian, walaupun berbeda, kecuali yang sesat dan bidat ya, mari kita bergandengan tangan untuk membangun pekerjaan Tuhan, ya, melayani Tuhan di dalam aktivitas kita. Di UPH kita punya banyak jemaat, ya, banyak orang-orang yang berbeda denominasi. Mari kita bergandengan tangan, bersama-sama meyakinkan bahwa kita satu, one in Christ. Ya, bersyukur ya dengan tema kita One UPH itu menjadi satu dorongan untuk kita kembali kepada konsep one in Christ. Satu di dalam Kristus. Kita adalah brothers and sisters in Christ. Eskatologis kita di sana. Jadi segala sesuatu nanti disatukan. Termasuk denominasi tidak ada lagi nanti di sana. Jangan berpikir nanti denominasi saya nanti yang ada pelangnya di sana. Misalnya ya, dulu ada gereja A, saya buat gereja A. Wah, lihat ada pelang tanah ini milik gereja A di surga misalnya, di langit dan bumi baru. Itu tidak ada lagi, Ibu Bapak. Yang ada adalah semua kita saudara di dalam Kristus. Dan tidak ada yang namanya lagi hal-hal yang iri, cemburu, dan sebagainya. Nah, itu eskatologis. Itu yang pertama. Jadi kesatuan kita sebagai umat Tuhan. Yang kedua, kesatuan seluruh semesta alam. Karena seluruh semesta alam, seluruh bumi ternyata dinodai oleh dosa, baik yang dilakukan oleh setan maupun yang dilakukan oleh kita. Tercemar dosa. Maka semua akan dipulihkan. Sekali lagi saya katakan bahwa penebusan bukan hanya untuk saya, tapi untuk seluruh semesta alam. Darah Kristus bukan untuk menebus saya saja, tapi menebus seluruh umat ciptaan Tuhan, seluruh karya Tuhan, dan juga memulihkan semuanya. Jadi ini di sini ada
benang merah antara kekekalan, terus sejarah, sampai dengan eskatologi. Titik alfa dan titik omega. Itu satu kesatuan. Nah, terakhir saya memberikan refleksi seperti ini. Kesimpulannya, yang pertama adalah mari kita meyakinkan dengan sungguh-sungguh saya adalah umat Tuhan. Saya adalah anak-anak Tuhan yang dipilih, ditetapkan, ditebus oleh Kristus. Itu yang pertama. Jadi mantapkan di dalam hati. Jangan ragu, jangan bimbang. Orang yang mendua hati sangat susah dalam hidupnya. Mantapkan. Bagaimana bisa mantap, Pak Rudi? Ya tentu kita terus-menerus dibina oleh Tuhan dengan baca firman, saat teduh. Ya jangan lupa saat teduh pagi. Pertama kali bangun tidur, jangan cepat-cepat buka WA, ya, atau buka Facebook, atau buka email. Coba pagi-pagi cepat-cepat buka Alkitab kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, ya, kalau kita sudah memberikan itu, mari kita terus bersukacita dalam susah senang. Ya, dalam susah senang. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok, diejek ku kan tetap bersenyum, karena Kristus ada di dalam hatiku. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Senyum. Senyum itu mahal dalam kondisi sekarang. Kalau ngelihat orang gitu ya jalu lalang dalam kesibukannya, susah senyum. Sama seperti saya juga sulit senyum. Ya orang melihat saya serem banget nih, Pak Rudi ini selalu serius gitu ya. Hati saya ingin senyum, tapi wajah saya enggak bisa gitu ya. Agak sulit senyum begitu ya. Nah, Ibu Bapak coba kita belajar bersukacita. Bersukacita. Sukacita yang dari surga. Yang ketiga, mari kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kabar baik itu kita lakukan, kita beritakan, kita sampaikan. Dan yang terakhir, koreksi diri, perbaiki terus-menerus diri untuk terus semakin dekat Tuhan, harinya semakin kita menikmati pengharapan yang pasti dan bergandengan tangan bersatu di dalam Kristus. Kiranya refleksi singkat dari saya, dari apa yang sudah dipelajari, didengar dalam Tuesday Chapel itu bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian. Sebelum kita tanya jawab, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi di dalam Kristus, terima kasih. Untuk hari ini kami kembali diingatkan untuk 3 hal. Pertama, kami sudah berada di dalam pilihan-Mu sebagai umat-Mu. Yang kedua, kami bersyukur atas penebusan Kristus yang sudah kami terima dengan iman. Dan yang ketiga, kami berharap pada akhirnya nanti kami bersama saudara seiman di langit dan bumi yang baru disatukan dan kami bersatu sejak saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi saksi Kristus, bertanggung jawab untuk melakukan apapun, dan kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, silakan kalau ada Ibu Bapak yang mau menyampaikan pertanyaan. Halo Bu Wel. Iya, pagi Pak. Sebagai Pagi, Pak. pembukaan pertanyaan Ya, Pak. ya silakan. Mau nanya Pak, terkait penebusan ya. Ya, Pak. Misalnya kita sudah yakin ditebus, tapi kadang-kadang misalnya ada yang ini sih bukan ini ya. Bagaimana kalau misalnya dia masih mengingat rasa mungkin ada dosa masa lalu yang sebetulnya Tuhan sudah tebus, tapi dia masih sampai saat ini misalnya masih terbawa gitu. Gimana cara ngatasinnya itu ya? Padahal kan firman Tuhan saat ditebus sudah yakin kalau Tuhan sudah menebus segala dosanya. Tapi kalau masih sampai ke bawah, mungkin terpikir dan masih menjadi beban, bagaimana cara mengatasinya ya Pak? Itu sih Pak pertanyaannya. Ya, pengalaman saya memang sama seperti mungkin pengalaman Ibu Bapak, bahwa Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa sehingga kita gelisah hati kita, lalu kita segera minta ampun kepada Tuhan.
kita harus dengan iman menyadari bahwa Kristus sudah mati menebus dosa kita. Misalnya, saya pernah berbohong kepada ayah saya. Lalu saya mengaku dosa saya. Saya pernah katakan, "Pak, aku butuh uang untuk uang kuliah." Padahal saya sudah bayar uang kuliah. Dan ternyata uang itu misalnya saya pakai hanya untuk melakukan hal yang buruk gitu ya. Membeli makanan yang tidak sepantasnya dan sebagainya. Lalu apa yang saya lakukan setelah saya percaya kepada Kristus? Lalu saya bikin surat. Jadi tahun 90 saya bertobat bulan 3 menjelang seminggu saya belum ulang tahun saya. Jadi bulan Maret 1990 saya diingatkan Tuhan, lalu saya menangis di hadapan Tuhan, lalu saya bertobat, meminta ampun, lalu saya menulis surat kepada orang tua saya. Karena dulu pakai surat ya, nggak pakai email atau WA ya. Menulis surat itu ada hampir kurang lebih berapa ya, 7 atau 8 halaman itu di kertas folio. Saya tulis tangan, surat itu pertama bersyukur kepada Tuhan sudah diperoleh penebusan dalam Kristus, lalu saya mengakui dosa-dosa saya yang saya perbuat. Yang saya ingat, saya akui, saya tulis semuanya, lalu saya kirim surat. Bayangin, surat pengakuan dosa saya kepada papa mama saya. Lalu setelah itu papa mama saya kirim balas. Ya kalau dulu kan lama ya kirim surat, lalu balasnya itu bisa 2 bulan baru datang gitu ya. Kadang-kadang nyangkut di mana lah gitu ya surat itu. Yang pasti nyampailah ke tempat kos saya. Lalu begitu saya udah baca, saya bersuka cita karena dibilang, ya papa sudah lupakan, udah nggak ingat lagi. Kamu kenapa ingat-ingat lagi gitu ya? Kan itu jadi susahin hatimu dan susahin hati papa juga gitu. Nah bapak saya bijak menjelaskan itu. Dari situ saya belajar banyak hal bahwa kita mengaku dosa, orang tua saya sudah melupakannya, kok kenapa mesti ingat-ingat lagi? Ya tentu kita harus menyadari kita mengaku dosa kita. Orang tua saya tidak mengingat-ingat lagi. Nah, lebih-lebih lagi Tuhan, kalau kita sudah mengaku dosa kita, dan kita dengan iman yakin sudah jujur kita mengakuinya dengan tulus, dan kita tidak mau mengulanginya lagi, memori kan karena kita punya memori dan hope kita di dalam dunia hidup kita karena kita di dalam pikiran kita ada 2 hal yang penting itu memori ingatan kita dan hope harapan kita. Memori itu bicara masa lalu, hope harapan itu bicara masa akan datang. Kita di dalam masa kini. Nah, memori itu akan terus melekat di dalam diri kita. Hope itu sesuatu yang kita akan capai. Mungkin bisa berubah, mungkin tidak bisa berubah. Tergantung kepada tujuan hidup kita. Nah, kalau bicara memori tentang dosa, kita harus dengan iman, darah Yesus cukup. Jangan ingat-ingat lagi. Jangan ingat-ingat lagi. Yang perlu diingat adalah kasih karunia dan anugerah dari Allah yang sudah menyelesaikan dosa itu kepada kita. Yang kita lakukan adalah bersukacita. Memang kadang-kadang terlintas ya dalam pikiran kita. Ini pengalaman saya, nggak tahu pengalaman ibu bapak sekalian. Gitu ya. Ih, dulu aku begini gitu. Tapi jangan tertarik terus gitu. Sama seperti dulu saya merokok ya. Merokok itu karena iseng dulu karena ya diajarin nenek saya. Nenek saya dulu perokok, suruh beli rokok, saya ikut-ikutan sebelum sampai ke tangan nenek saya iseng-iseng isap-isap. Jadi nenek saya tahu, kamu isap-isap ya katanya begitu rokok itu, padahal belum ada apinya. Iya, udah nah sekalian rokoklah gitu ya. Jadi saya nakal dari sekaligus dijorokin nakal juga jadinya. Akhirnya coba-coba. Nah, waktu pertama itu berhenti merokok sejak bertobat itu dan tidak merokok lagi, itu perjuangan berat. Diingat terus ya caranya, isapnya dan asapnya. Kalau dekat orang merokok seperti dia ditarik gitu ke sana gitu ya. Maunya dikit lagi nih. Nah, coba lagi lah merokok gitu ya. Dan kalau kita katakan tidak dan berani bertindak, lalu Tuhan aku nggak mau di sana. Jadi ini peperangan rohani kita itu dengan diri kita. Karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita berperang. Lalu dengan iman mengatakan tidak, aku nggak mau di sana. Jangan terbawa arus, ya terbawa arus ikut terus masa lalu. Ingat memori adalah memori, sudah selesai. Itu nggak ada lagi namanya sesuatu yang bisa mengubah. Ya, yang perlu kita lakukan adalah pengalaman saya adalah kedepannya mau apa? Kedepannya bagaimana? Tujuan hidup kita kan sudah berubah. Tujuan hidup kita memuliakan Allah dan menyenangkan Tuhan, ya kan?
Lalu kita tujuannya ke sana. Kalau ada memori, jangan lagi narik-narik kita. Memori, nggak ada meaningnya, untuk saya. Memori, nggak ada lagi kekuatanmu untuk saya. Kamu sudah mati, sudah selesai. Sekarang saya maju. Nah, terbersit memang pikiran-pikiran itu muncul. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak tahu ya kalau ada orang yang bisa bisa amnesia untuk masa lalu, saya nggak tahu. Justru saya makin banyak sadar seperti Paulus katakan ya, di antara orang berdosa aku yang paling berdosa. Di antara hamba-hamba Tuhan aku yang paling berdosa. Di antara para rasul aku yang paling berdosa. Mengapa Paulus berkata demikian? Karena Paulus pasti punya memori kan. Punya ingatan. Ingatan apa? Kan dosa-dosa yang lalu yang dia lakukannya. Jadi dia ingatan. Tetapi dia tidak berhenti di sana. Langsung dia mengatakan, hidupku milik Tuhan. Aku milik Tuhan. Cukuplah anugerah Tuhan, cukup bagiku. Nah, ini yang mendorong kita. Jadi sekali lagi Ibu Wel, kalau pengalaman saya, itu tidak bisa dipungkiri, memori itu muncul, tetapi kita tidak boleh terseret di sana. Itu sudah selesai. Dan Kristus sudah mati untuk itu. Dan Kristus sudah mati untuk dosa kita sekarang, dan mungkin dosa kita yang akan datang. Kira-kira begitu Ibu Wel, pengalaman saya dan refleksi saya sehari-hari. Oke, terima kasih Pak Rudi. Berarti kita harus berdamai juga dengan diri kita dan dengan Allah bahwa Tuhan sudah tebus kita ya Pak ya. Betul. Oke, thank you Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi Ibu Bapak? Baik,